Ya Habibi ya Muhammad. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, sebelum semua kita bahas, kita perlu tahu siapa yang memulai sholat qadha di Jumat akhir Ramadan dengan berjamaah dan mengajak orang, ya, dengan berjamaah dan mengajak orang, yaitu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau yang pertama melaksanakan sholat qadha di Jumat akhir Ramadan, dalam tanda kutip, dengan berjamaah di masjid dan mengajak masyarakat untuk melakukannya. Kita perlu tahu sebelum bahas hukum mengqadha sholat. Hukum mengqadha sholat, jika sholat yang kita tinggal setelah kita balik, hukumnya wajib. Jika sholat yang kita tinggal sebelum kita balik, waktu kita tamyiz, hukumnya sunnah. Jika sholat sebelum kita tamyiz, umur 6 tahun ke bawah, khilaf ulama. Ada mengatakan boleh, sunnah, ada mengatakan tidak. Yang jelas, pastinya ada sholat yang kita tinggal ketika kita tamyiz, sebelum balik atau setelah balik. Yang kedua, mungkin ada sholat yang kita lakukan tidak sah karena kita lupa nggak punya wudhu, karena ada najis atau yang lain. Artinya itu sholat perlu diqadhai. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, tidak ada pernyataan dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau yang melakukan ini dengan siapa yang mengqadhai sholat di Jumat akhir Ramadan, maka dia seperti mengqadhai semua sholat yang dia tinggal. La. Dan kalau ada yang bicara semacam ini, salah. Satu qadha sholat untuk satu fardu, satu qadha sholat untuk satu fardu yang dia tinggal. Gak bisa satu qadha untuk 10 fardu yang dia tinggal. Dia meninggalkan 10 duhur, dia qadhai 1 duhur, itu cukup untuk 10 lah. 10 duhur ditinggal, harus diqadhai dengan 10 duhur. Dan pernyataan itu tidak ada. Sholat qadha akhir Ramadan bisa menghapus semua sholat yang kita tinggal, itu tidak ada. Dan kalau ada yang ngomong, itu salah. Ayo, kembali kepada pembahasan. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau bukan orang bodoh. Bahkan beliau bisa dikatakan sangat istimewa dalam keilmuannya. Beliau dalam mengajar kitab fikih yang beliau senangi, dia selalu mengajar kitab Minhaj Imam Nawawi. Artinya beliau sampai ke dalam keilmuan yang sangat tinggi. Allah alam, bisa kita katakan beliau termasuk mujtahid atau tidak. Yang jelas, seperti hanya Ibnu Hajar ulama, Romli ulama, para a'imah ulama, Syekh Abu Bakar bin Salim ulama, Syekh Abu Bakar bin Salim fuqaha. Ucapan beliau, pendapat beliau mempunyai tempat yang tinggi di syariat Nabi SAW. Seperti Ibnu Hajar, banyak Ibnu Hajar mengatakan boleh, mengatakan tidak boleh, padahal nggak ada hadis di situ. Mengatakan sunnah, mengatakan makruh, nggak ada hadis di situ. Ijtihad beliau, dan kita ikut itu karena beliau ulama. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim menurut kita tidak kurang dari Ibnu Hajar, bahkan beliau lebih dari yang lain dari sisi ketakwaan, dari sisi maqam sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak orang-orang yang cinta kepada beliau dan para santrinya melaksanakan itu dengan banyak hikmah. Satu Jumat terakhir Ramadan, berarti Ramadan akan habis. Di situ ada nasihat nantinya. Sampai sekarang, setelah sholat ada ceramah, ada nasihat. Yang kedua, Jumat, waktu yang mulia untuk kita banyak beribadah.
Maka kita menggodoi 5 sholat, dimulai dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Memperbanyak ibadah di hari Jumat afdal. Dipilihnya hari Jumat karena hari Jumat waktu ibadah. Nah, dan banyak lagi keistimewaan yang lain. Yang jelas, saya pakai misalnya ulama. Jika ada yang menyalahkan ulama, menyalahkan cara itu, silakan. Anda ulama punya dalil. Dan kita ikut Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salih, beliau punya dalil. Beliau ulama juga. Beliau ulama. Bahkan beliau aulia besar. Ya. Karena itu yang salah itu harus Jumat terakhir Ramadan qadha. Lah, enggak ada yang katakan harus. Siapa yang ngomong harus? Siapa yang ngomong harus? Enggak ada. Anda mau Jumat akhir, Anda mau Kamis akhir, Anda mau Rabu akhir, Anda mau Rabu awal Ramadan, silakan. Qadha sholat yang kita tinggal kapanpun waktunya. Kemudian ketika siapa misalnya milih Jumat akhir, bebas. Kenapa? Saya mau milih ngundang orang Jumat terakhir Ramadan. Oh, kenapa kalau Jumat terakhir? Loh, kalau Jumat terakhir kenapa memangnya? Gitu. Ketika ditanya, kenapa Anda milih ngundang orang Jumat terakhir Ramadan? Loh, kalau Jumat terakhir memangnya kenapa? Dilarang. Kita ngundang orang Jumat terakhir. Dilarang. Kita sholat qadha Jumat terakhir. Enggak ada larangan. Enggak ada larangan. Dan tidak ada yang mewajibkan. Nah, itu yang pertama ya. Loh, kenapa kok dikhususkan? Enggak ada yang mengkhususkan. Ini hanya pilihan. Mereka memilih, mereka berikhtiar milih Jumat terakhir. Kenapa? Karena Jumat hari untuk ibadah, sehingga dilakukannya itu dari Jumat ada nilai ibadah lebih. Dan Jumat terakhir Ramadan ini merupakan nasihat. Ramadan akan selesai dan akan hilang. Dan setelah sholat Jumat orang udah kumpul. Ini hanya ikhtiar, pilihan, tidak mengkhususkan, tidak mengharuskan. Yang kedua, tidak ada pernyataan sholat itu qadha, sholat itu menghapus semua sholat yang kita tinggal selama setahun atau umur hidup kita. Lah, nggak ada itu. Nggak ada itu. Ketika dilarang, kenapa harus Jumat terakhir? Kita juga balik tanya. Kalau Jumat terakhir dilakukan itu, kenapa memangnya? Ada larangan. Kenapa berjamaah qadha? Kalau dilakukan qadha berjamaah, memang dilarang. Gitu. Kenapa kok habis Jumat kok nggak habis asar? Kalau habis Jumat, emangnya dilarang. Biarkan orang memilih. Dan dia ulama. Ulama bukan orang awam. Ulama kelas internasional. Berapa banyak ulama yang ngaji sama beliau. Nah, karena itu seorang alim Abi Abdurrahman berfikih. Ini dikatakan mafil aqwal misal Abdurrahman, kata Abdul Haddad. Tidak ada yang lebih di dunia ini seperti Abi Abdurrahman berfikih. Ketika ditanya tentang hal ini, salat qadha akhir Ramadan, 5 waktu diqadha di akhir Ramadan setelah salat Jumat terakhir, beliau enggak menjawab. Beliau nulis surat kepada cucu Syekh Abu Bakar bin Salim, apakah benar Sayyidina Syekh melakukan itu, dan apakah benar Sayyidina Syekh menyuruh orang-orang yang dia cintai untuk melakukannya. Ketika dijawab benar, Syekh Abu Bakar bisa melakukannya dan menyuruh anaknya dan santrinya untuk melakukannya. Stop. Amal Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim hujjah. Amal beliau dalil. Enggak berani berkomentar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menjadikan kita dapat barakah aulia salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama TV Al-Fatihah kita ucapkan selamat berbuka puasa. Doa alhamdulillah rabbil alamin.